Personil TNI Polri menyelamatkan guru dan tenaga medis di tengah kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dan TNI Polri di Paniai, Papua Tengah. Aksi penyelamatan terhadap tenaga medis dan guru terjadi saat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Rabu 22 November 2024 dini hari. Sejumlah anggota KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah. Akibat peristiwa ini, guru dan tenaga medis yang tinggal di kompleks sekolah ketakutan dan meminta dievakuasi karena api semakin membesar. Para guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan setelah aparat gabungan TNI Polri memukul mundur KKB. Kepanikan terjadi saat kelompok kriminal bersenjata tiba-tiba menyerang sekolah di Paniai, Papua Tengah, Rabu 23 Mei 2024. Puluhan guru dan tenaga medis terjebak dalam kontak tembak antara petugas dan KKB. Kontak tembak berlangsung sekitar 1 jam, hingga akhirnya guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan. Temukan satu orang warga tergeletak di parit dengan luka berat, namun masih dalam keadaan hidup dan sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit Paniai. Diduga orang tersebut merupakan salah satu dari pelaku penyerangan dan pembakaran. TNI Polri geram, kejahatan Jenderal OPM Undius Kogoya ancam tembak Bupati dan teror Paniai Intan Jaya. Pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens menembak satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya saat membakar 12 kios dan gedung sekolah di Paniai Timur, Papua Tengah. Kini sudah 5 anggota OPM pimpinan Undius Kogoya yang ditembak dan sebagian menyerahkan diri. Namun, tangan kanan Undius Kogoya, Basoka Lawia, ditembak mati saat membakar 12 kios pertokohan dan sekolah PAUD, SD dan SMP, Selasa 21/5 malam. Diketahui Undius merupakan jenderal OPM paling diburu pasukan elit TNI Polri. Karena menembak pesawat di awal April lalu, membakar rumah anggota DPRD Intan Jaya,
mengancam akan menembak setiap pesawat yang lewat di bandara kawasan Intan Jaya. Bahkan menembak mati puluhan warga sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, kelompok Undius juga selama 2 minggu menebar teror di Hameyo awal April lalu. Sebelumnya juga menyerang pos militer dan polisi Indonesia di distrik Titigi pada Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Mereka mengancam akan mengeksekusi Bupati Intan Jaya. Sementara pada tanggal 1 Mei lalu, mereka juga membakar SD Impres dan mengancam akan membumi hanguskan Homeo, namun dipukul mundur pasukan Habema. Terusir dari Homeo, mereka kemudian menyeberang ke Paniai, membakar sekolah PAUD, SD, dan SMP dan SMA milik Yayasan YPPGI Kepaskopo, lalu membakar 12 pertokoan dan membuat teror sehingga guru dan para murid ketakutan. Pada Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024, sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat yang berada di gat atau parit TKP pembakaran kios, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo melalui rilis pers yang diterima Tribun Tanda Hubung Papua.com. Sementara itu, Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Velani, mengatakan situasi Kamtipmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih, namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Pilu penampakan sekolah dan asrama guru dibakar OPM, padahal tak berdosa, para guru histeris. Aksi penembakan disertai pembakaran terjadi di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Informasi yang dihimpun dari Tribun Tanda Hubung Papua.com, aksi ini berlangsung sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pukul 5.20 waktu Indonesia Timur. Pelaku berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Paniai. Ada sekitar 12 kios terbakar dan 5 unit bangunan sekolah serta mes guru hangus. Sejumlah guru histeris hingga trauma akibat mendapatkan teror tersebut. Mereka terpaksa harus dievakuasi ke markas kepolisian setempat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan polisi bagi OPM, membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi pukul 0.15 waktu Indonesia Timur. Aparat keamanan yang mendapat laporan, merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Saat personel TNI Polri hendak melakukan evakuasi terhadap masyarakat sipil yang berada di sekitar TKP pembakaran kios, KKB melepaskan tembakan ke arah personel, ungkapnya. Aksi baku tembak pun tak dapat dielakkan. Perang antar kedua pihak sempat pecah hingga membuat situasi mencekam. Terpisah, seorang anggota OPM yang diduga melakukan pembakaran tersebut tewas dalam baku tembak dengan petugas. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani menyebut, sosok anggota KKB yang tewas bernama Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke RSUD Paniai. Setelah diselidiki, Basoka ternyata punya posisi tinggi di kalangan OPM wilayah Paniai. OPM tega obral peluru bikin guru histeris, trauma sekolah dibakar KKB. Baku tembak hadapi TNI. Sejumlah guru histeris hingga trauma akibat mendapatkan teror dari TPNPB OPM di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Mereka terpaksa harus dievakuasi ke markas kepolisian setempat. TPNPB OPM mengeluarkan tembakan membabi buta di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir. Kelompok separatis yang dikomandoi Undius Kogoya ini juga membakar gedung sekolah, 12 kios milik warga serta mes yang ditempati para guru. OPM melancarkan aksi sejak Selasa 21 Mei 2024 malam sampai Rabu 25 Mei 2024 pagi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebutkan KKB, sebutan polisi bagi OPM, membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi pukul 12:15 menit. Aparat keamanan yang mendapat laporan merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian.
Aksi baku tembak pun tak dapat dielakkan. Perang antara kedua belah pihak sempat pecah hingga membuat situasi tercekam. Kronologi bermula saat dua orang diduga anggota OPM menggunakan motor singgah ke kios milik warga sipil bernama Arwin 34 tahun. Mereka beralasan untuk membeli rokok. Peluru yang ditembakkan tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm yang tergantung di dalam rumah. Korban pun kabur menyelamatkan diri. Selanjutnya KKB wilayah Paniai juga melakukan pembakaran 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi. Selanjutnya pada Rabu 22 Mei pukul 2:55 OPM kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung sekolah PAUD SD dan SMP YPPGI Kepas Kopo. Usai memukul mundur OPM, aparat gabungan TNI Polri lalu mengevakuasi para guru beserta keluarganya ke Mapolres Paniai sebanyak 23 orang. Warga yang dievakuasi terdiri dari 9 orang laki-laki, 10 orang perempuan, dan 4 orang anak. Sumber terpercaya tribunpapua.com menyebutkan setidaknya ada 12 kios terbakar dan 5 unit bangunan sekolah serta mes guru hangus. Pelaku diduga pasukan TPNPB OPM Kodam 4 Paniai. Meski begitu, situasi keamanan di Kampung Mandi dan Kopo dilaporkan sudah berangsur pulih. Aparat keamanan masih berjaga-jaga guna mengantisipasi serangan susulan. PM teror Homeo, Habema kawal ketat anak-anak orang asli Papua belajar. Jenderal Kopassus utus pasukan khusus. Ulah OPM bakar gedung SD di distrik Homeo, sejumlah anak-anak orang asli Papua sulit mendapatkan pendidikan. Beruntungnya dibantu TNI, anak-anak itu kembali bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Terlebih, distrik Homeo sudah dikawal ketat TNI dan Polri demi mengantisipasi serangan OPM. OPM meluluhlantahkan gedung SD di Homeo pada awal Mei 2024. Bangunan SDN Impres Bogapa distrik Homeo dibakar saat anak-anak menjalankan proses belajar mengajar di bangunan sekolah tersebut. Akibat aksi pembakaran oleh OPM tersebut, kini bangunan fisik SDN Impres Bogapa telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya puing-puing material bangunan. Kondisi ini tentunya menyulitkan anak-anak dan para guru untuk menjalankan proses pembelajaran kurikulum pendidikan sekolah. Mengutip tni.mil.id, Kops Habema mengutus Satgas Kodim persiapan Intan Jaya di lokasi. Mereka tidak hanya membantu pengamanan tetapi juga membantu kesulitan masyarakat Homeo. Satu di antaranya menyediakan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya sarana pendidikan bagi anak-anak. Satgas mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan sekolah guna mendirikan sekolah lapangan di wilayah Homeo. Panglima Kogabil Han 3 Legend TNI Richard T. Hatapupolan memastikan Homeo sudah kondusif. Kondisi ini diharapkan memberikan gairah baru bagi masyarakat untuk menata kembali aktivitas kehidupannya. Masyarakat juga diharapkan lepas trauma pasca gangguan OPM. Inisiatif pendirian sekolah lapangan oleh Kops Habema diharapkan menjadi sarana trauma healing dan sekaligus melanjutkan kurikulum pendidikan sekolah SDN Impres Bogapa. Kembali mendapati ulah OPM di distrik Paniai Timur. Mengutip tribunpapuabarat.com, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah bangunan rusak termasuk gedung sekolah. Setidaknya dalam waktu 1 bulan ini, sudah 2 bangunan sekolah yang dibakar. Sebelum terjadi di distrik Paniai Timur, terlebih dahulu terjadi di distrik Homeo. Kala itu OPM menduga guru yang ada di sekolah tersebut sebagai mata-mata TNI. Namun, untuk pembakaran di Paniai Timur, motifnya belum diketahui. Kasatgas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, kejadian bermula saat 2 anggota KKB mendatangi kios warga. 2 anggota KKB pimpinan Undius Kogoya itu purah-purah beli rokok. Arwin pemilik kios tanpa curiga melayani pembelian rokok 2 orang tersebut. Namun tiba-tiba salah satu dari 2 orang KKB tersebut mengeluarkan senjata api. Mereka lalu melakukan penembakan yang tidak diketahui apa sebabnya. Ketika penembakan terjadi, Arwin melarikan diri ke dalam rumah sehingga tidak terkena tembakan, namun terkena helm yang tergantung di dinding rumah. Setelah tembakan tidak mengenai sasaran, saat itu pula kedua KKB tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno membenarkan kejadian itu. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap warga sipil atau pemilik kios, KKB kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pembakaran terhadap sejumlah bangunan kios dan sekolah. Selain membakar sekolah, KKB juga melakukan kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Bayu menerangkan bangunan kios yang dibakar KKB dalam pendataan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 dan Polres Paniai. Sedangkan bangunan gedung sekolah yang dibakar oleh KKB yaitu gedung sekolah PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai. Bayu Seseno menambahkan para guru PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai dan keluarganya
telah berhasil diamankan oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens ke Mako Polres Paniai. Disebutkan berdasarkan hasil pendataan terhadap 23 orang yang berhasil diamankan, petugas yaitu 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan serta 4 orang anak kecil. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens 2024 masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi susulan dari KKB, tandas Bayu Suseno. 30 menit baku tembak, TNI Polri kepung Sentral OPM Undius Kogoya, satu kombatan ditangkap bakar gedung sekolah. Jenderal OPM Undius Kogoya dan anak buahnya kembali membuat ulah di Paniai pasca penembakan terhadap Dan Ramil Aradit Octaviano Sogalri. Kali ini Undius Kogoya beraksi membakar gedung sekolah PAUD SD SMP, YPPGI, Kepas Kopo, dan 12 kios milik warga Rabu 12 Mei 2024. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu 22 Mei 2024 berkatakan para pelaku menembak secara brutal. Kejadian berawal ketika dua pelaku menggunakan motor sehingga ke kios milik Arwin 34 tahun untuk membeli rokok. Setelah menerima rokok, salah satu KKB mengeluarkan senjata api dan menembak Arwin namun hanya mengenai helm. Gagal menembak warga, pasukan Undius Kogoya ini membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi Distrik Paniai Timur sekitar pukul 12.15. Usai kejadian, TNI Polri mendatangi TKP dan evakuasi warga dan para guru. Namun saat evakuasi pukul 12.52 tiba-tiba diberondong tembakan. Petugas yang sudah waspada melakukan tembakan balasan hingga berlangsung 30 menit. Para pelaku dipukul mundur, bahkan ada satu orang tertembak. Kabid Humas Polda mengatakan aparat gabungan TNI Polri menangkap anggota OPM pimpinan Undius Kogoya setelah upaya penyisiran dilakukan di Kampung Madi Distrik Paniai Timur. Satu orang terkapar dan mengalami luka tembak, namun identitas sejauh ini masih dirahasiakan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Berani obral peluru ke sipil, satu anggota KKB ditembak mati. Jenderal OPM kehilangan ajudan. Aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil melakukan serangan balasan ke gerombolan kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka. Hasilnya, seorang anggota OPM atau yang juga KKB meninggal dunia. Hal itu buntut dari aksi anarkis KKB atau OPM yang nekat membakar gedung sekolah dan mengobral peluru di tengah warga sipil. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata, sebutan Polri terhadap TPNPB OPM, melancarkan aksinya sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar gedung sekolah dan rumah guru serta 12 kios milik warga di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani menyebut sosok anggota KKB yang tewas bernama Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke RSUD Paniai. Setelah diselidiki, Basoka ternyata punya posisi tinggi di kalangan OPM wilayah Paniai. Aparat keamanan juga mengamankan barang bukti berupa 1 magazin, 1 teleskop dan 3 unit handphone. Faizal mengungkap bahwa KKB yang berulah adalah kelompok asal Intan Jaya yang beberapa waktu terakhir masuk ke Paniai. OPM cuma bisa tembak helm, kabur ketakutan ditembaki Satgas Karten. Organisasi Papua Merdeka kembali berulah dengan membakar kios dan gedung sekolah di Paniai, Papua Tengah. Anggota OPM juga menembak seorang warga sipil bernama Arwin. Peristiwa itu terjadi di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei sekitar pukul 9:35. Kaops Damai Kartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan anggota OPM tersebut merupakan anak buah Undius Kogoya. Faisal mengatakan kejadian itu bermula saat dua anggota OPM mendatangi kios milik Arwin. Mereka berpura-pura membeli rokok lalu menembak Arwin. Selanjutnya dua anggota OPM tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan akibat insiden itu 23 warga dievakuasi aparat di Mako Polres Paniai. Aparat hingga saat ini masih siaga untuk mengantisipasi aksi susulan.
Kekuatan pasukan Yuda Sakti bikin OPM lari tunggang langgang hingga tinggalkan baju. Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau yang dikenal dengan pasukan Yuda Sakti berhasil mengusir kelompok organisasi Papua Merdeka di distrik Efat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Baku tembak tak terelakkan kala pasukan Yuda Sakti memergoki markas OPM saat mereka berpatroli. Alhasil gerombolan OPM yang tengah berada di markas itu kocar-kacir hingga meninggalkan harta benda mereka. Lantas siapa pasukan Yuda Sakti? Yonif 133 Yuda Sakti atau yang dikenal dengan pasukan Yuda Sakti merupakan batalion infanteri yang berada di bawah komando Korem 032 Wirabrata Kodam 1 Bukit Barisan. Markas batalion Kompi Markas dan Kompi B berkedudukan di Air Tawas, Padang, Sumatera Barat. Batalion kecabangan infanteri ini merupakan tipe unit satuan tempur dan berperan sebagai pasukan senapan. Dengan moto Yuda Sakti, rupanya para prajurit Yonif 133 YS ternyata juga sering melakukan operasi PAM NKRI seperti operasi penumpasan GAM di Aceh tahun 2004 dan operasi PAM di Maluku tahun 2010 yang lalu, di mana GAM merupakan kelompok Gerakan Aceh Merdeka, bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Gerakan tersebut sudah punah pada tahun 2005 lalu. Tidak hanya sebagai batalion yang sigap angkat senjata, Yonif 133 YS ternyata juga memiliki tim Dragon Boat yang cukup kuat dan disegani baik di tingkat nasional ataupun internasional. Pasukan Yuda Sakti mendadak jadi sorotan setelah berhasil memukul mundur gerombolan OPM di hutan distrik Efat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata itu, namun pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Adapun barang yang ditemukan antara lain sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit ponsel Android, 5 unit ponsel biasa. Kemudian 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT dan 1 kotak amunisi senapan angin, dan 5 buku bertuliskan mantra. Kemudian 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, dan baju loreng puluhan anak panah dan solar cell, 1 kotak kawat las, alat-alat memasak, dan bahan makanan. Personil TNI Polri menyelamatkan guru dan tenaga medis di tengah kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dan TNI Polri di Paniai, Papua Tengah. Aksi penyelamatan terhadap tenaga medis dan guru terjadi saat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Rabu 22 November 2024 dini hari. Sejumlah anggota KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah. Akibat peristiwa ini, guru dan tenaga medis yang tinggal di kompleks sekolah ketakutan dan meminta dievakuasi karena api semakin membesar. Para guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan setelah aparat gabungan TNI Polri memukul mundur KKB. Kepanikan terjadi saat kelompok kriminal bersenjata tiba-tiba menyerang sekolah di Paniai, Papua Tengah, Rabu 23 Mei 2024. Puluhan guru dan tenaga medis terjebak dalam kontak tembak antara petugas dan KKB. Kontak tembak berlangsung sekitar 1 jam, hingga akhirnya guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan.
satu orang warga tergeletak di parit dengan luka berat, namun masih dalam keadaan hidup dan sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit Paniai. Diduga orang tersebut merupakan salah satu dari pelaku penyerangan dan pembakaran. Teni Polri geram, kejahatan Jenderal OPM Undius Kogoya ancam tembak Bupati dan teror Paniai Intan Jaya. Pasukan Teni Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens menembak satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya saat membakar 12 kios dan gedung sekolah di Paniai Timur, Papua Tengah. Kini sudah 5 anggota OPM pimpinan Undius Kogoya yang ditembak dan sebagian menyerahkan diri. Namun, tangan kanan Undius Kogoya, Basoka Lawia, ditembak mati saat membakar 12 kios pertokohan dan sekolah PAUD, SD dan SMP, Selasa 21/5 malam. Diketahui Undius merupakan Jenderal OPM paling diburu pasukan elit Teni Polri karena menembak pesawat di awal April lalu, membakar rumah anggota DPRD Intan Jaya, mengancam akan menembak setiap pesawat yang lewat di bandara kawasan Intan Jaya. Bahkan menembak mati puluhan warga sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, kelompok Undius juga selama 2 minggu menebar teror di Hameyo awal April lalu. Sebelumnya juga menyerang pos militer dan polisi Indonesia di distrik Titigi pada Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Mereka mengancam akan mengeksekusi Bupati Intan Jaya. Sementara pada tanggal 1 Mei lalu, mereka juga membakar SD Impres dan mengancam akan membumi hanguskan Homeo, namun dipukul mundur pasukan Habema. Terusir dari Homeo, mereka kemudian menyeberang ke Paniai, membakar sekolah PAUD, SD, dan SMP dan SMA milik Yayasan YPPGI Kepaskopo, lalu membakar 12 pertokoan dan membuat teror sehingga guru dan para murid ketakutan. Pada Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat yang berada di gat atau parit TKP pembakaran kios, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo melalui rilis pers yang diterima Tribun Tanda Hubung Papua.com. Sementara itu, Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Velani, mengatakan situasi Kamtipmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih, namun aparat gabungan Teni Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Pilu penampakan sekolah dan asrama guru dibakar OPM, padahal tak berdosa, para guru histeris. Aksi penembakan disertai pembakaran terjadi di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Informasi yang dihimpun dari Tribun Tanda Hubung Papua.com, aksi ini berlangsung sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pukul 5.20 waktu Indonesia Timur. Pelaku berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Paniai. Ada sekitar 12 kios terbakar dan 5 unit bangunan sekolah serta mes guru hangus. Sejumlah guru histeris hingga trauma akibat mendapatkan teror tersebut. Mereka terpaksa harus dievakuasi ke markas kepolisian setempat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan polisi bagi OPM, membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi pukul 0.15 waktu Indonesia Timur. Aparat keamanan yang mendapat laporan, merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Saat personel TNI Polri hendak melakukan evakuasi terhadap masyarakat sipil yang berada di sekitar TKP pembakaran kios, KKB melepaskan tembakan ke arah personel, ungkapnya. Aksi baku tembak pun tak dapat dielakkan. Perang antar kedua pihak sempat pecah hingga membuat situasi mencekam. Terpisah, seorang anggota OPM yang diduga melakukan pembakaran tersebut tewas dalam baku tembak dengan petugas. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani menyebut, sosok anggota KKB yang tewas bernama Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke RSUD Paniai. Setelah diselidiki, Basoka ternyata punya posisi tinggi di kalangan OPM wilayah Paniai. OPM tega obral peluru bikin guru histeris, trauma sekolah dibakar KKB. Baku tembak hadapi TNI. Sejumlah guru histeris hingga trauma akibat mendapatkan teror dari TPNPB OPM di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Mereka terpaksa harus dievakuasi ke markas kepolisian setempat. TPNPB OPM mengeluarkan tembakan membabi buta di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir. Kelompok separatis yang dikomandoi Undius Kogoya ini juga membakar gedung sekolah, 12 kios milik warga serta mes yang ditempati para guru. OPM melancarkan aksi sejak Selasa 21 Mei 2024 malam sampai Rabu 25 Mei 2024 pagi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebutkan KKB, sebutan polisi bagi OPM, membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi pukul 12.15 menit. Aparat keamanan yang mendapat laporan merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Aksi baku tembak pun tak dapat dielakkan. Perang antara kedua belah pihak sempat pecah hingga membuat situasi tercekam. Kronologi bermula saat 2 orang diduga anggota OPM menggunakan motor singgah ke kios milik warga sipil bernama Arwin, 34 tahun. Mereka beralasan untuk membeli rokok. Peluru yang ditembakkan tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm yang tergantung di dalam rumah. Korban pun kabur menyelamatkan diri. Selanjutnya KKB wilayah Paniai juga melakukan pembakaran 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi. Selanjutnya pada Rabu 22 Mei pukul 2.55 menit, OPM kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung sekolah PAUD SD dan SMP YPPGI Kepas Kopo. Usai memukul mundur OPM, aparat gabungan TNI Polri lalu mengevakuasi para guru beserta keluarganya ke Mapolres Paniai sebanyak 23 orang. Warga yang dievakuasi terdiri dari 9 orang laki-laki, 10 orang perempuan, dan 4 orang anak. Sumber terpercaya tribunpapua.com menyebutkan setidaknya ada 12 kios terbakar dan 5 unit bangunan sekolah serta mes guru hangus. Pelaku diduga pasukan TPNPB OPM Kodam 4 Paniai. Meski begitu, situasi keamanan di Kampung Madi dan Kopo dilaporkan sudah berangsur pulih. Aparat keamanan masih berjaga-jaga guna mengantisipasi serangan susulan. OPM teror Homeo, Habemai kawal ketat anak-anak orang asli Papua belajar. Jenderal Kopassus utus pasukan khusus. Pula OPM bakari gedung SD di distrik Homeo, sejumlah anak-anak orang asli Papua sulit mendapatkan pendidikan. Beruntungnya dibantu TNI, anak-anak itu kembali bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Terlebih distrik Homeo sudah dikawal ketat TNI dan Polri demi mengantisipasi serangan OPM. OPM meluluhlantahkan gedung SD di Homeo pada awal Mei 2024. Bangunan SDN Impres Bogapa distrik Homeo dibakar saat anak-anak menjalankan proses belajar mengajar di bangunan sekolah tersebut. Akibat aksi pembakaran oleh OPM tersebut, kini bangunan fisik SDN Impres Bogapa telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya puing-puing material bangunan. Kondisi ini tentunya menyulitkan anak-anak dan para guru untuk menjalankan proses pembelajaran kurikulum pendidikan sekolah. Mengutip tni.mil.id, Kops Habeba mengutus Satgas Kodim persiapan Intan Jaya di lokasi. Mereka tidak hanya membantu pengamanan tetapi juga membantu kesulitan masyarakat Homeo. Satu di antaranya menyediakan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya sarana pendidikan bagi anak-anak. Satgaster mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan sekolah guna mendirikan sekolah lapangan di wilayah Homeo. Panglima Kogab Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatapupolan memastikan Homeo sudah kondusif. Kondisi ini diharapkan memberikan gairah baru bagi masyarakat untuk menata kembali
kembali aktivitas kehidupannya. Masyarakat juga diharapkan lepas trauma pasca gangguan OPM. Inisiatif pendirian sekolah lapangan oleh Kops Habema diharapkan menjadi sarana trauma healing dan sekaligus melanjutkan kurikulum pendidikan sekolah SDN Impres Pogapa. Kembali mendapati ulah OPM di distrik Paniai Timur. Mengutip Tribun Papuabarat.com, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah bangunan rusak termasuk gedung sekolah. Setidaknya dalam waktu 1 bulan ini, sudah 2 bangunan sekolah yang dibakar. Sebelum terjadi di distrik Paniai Timur, terlebih dahulu terjadi di distrik Homeo. Kala itu OPM menduga guru yang ada di sekolah tersebut sebagai mata-mata TNI. Namun, untuk pembakaran di Paniai Timur, motifnya belum diketahui. Kasatgas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, kejadian bermula saat 2 anggota KKB mendatangi kios warga. 2 anggota KKB pimpinan Undios Kogoya itu purah-purah beli rokok. Arwin pemilik kios tanpa curiga melayani pembelian rokok 2 orang tersebut. Namun tiba-tiba salah satu dari 2 orang KKB tersebut mengeluarkan senjata api. Mereka lalu melakukan penembakan yang tidak diketahui apa sebabnya. Ketika penembakan terjadi, Arwin melarikan diri ke dalam rumah sehingga tidak terkena tembakan. Namun terkena helmnya tergantung di dinding rumah. Setelah tembakan tidak mengenai sasaran, saat itu pula kedua KKB tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno membenarkan kejadian itu. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap warga sipil atau pemilik kios, KKB kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pembakaran terhadap sejumlah bangunan kios dan sekolah. Selain membakar sekolah, KKB juga melakukan kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Bayu menerangkan bangunan kios yang dibakar KKB dalam pendataan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 dan Polres Paniai. Sedangkan bangunan gedung sekolah yang dibakar oleh KKB yaitu Gedung Sekolah PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai. Bayu Soseno menambahkan para guru PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai dan keluarganya telah berhasil diamankan oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens ke Mako Polres Paniai. Disebutkan berdasarkan hasil pendataan terhadap 23 orang yang berhasil diamankan, petugas yaitu 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan serta 4 orang anak kecil. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens 2024 masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi susulan dari KKB, tandas Bayu Suseno. 30 menit baku tembak. TNI Polri kepung Sentral OPM Undios Kogoya, 1 kombatan ditangkap bakar gedung sekolah. Jenderal OPM Undios Kogoya dan anak buahnya kembali membuat ulah di Paniai pasca penembakan terhadap Dan Ramil Aradit Octavianus Sogalri. Kali ini Undios Kogoya beraksi membakar gedung sekolah PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo dan 12 kios milik warga Rabu 12 Mei 2024. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu 22 Mei 2024 mengatakan para pelaku menembak secara brutal. Kejadian berawal ketika 2 pelaku menggunakan motor sehingga ke kios milik Arwin 34 tahun untuk membeli rokok. Setelah menerima rokok, salah satu KKB mengeluarkan senjata api dan menembak Arwin namun hanya mengenai helm. Gagal menembak warga, pasukan Undios Kogoya ini membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi Distrik Paniai Timur sekitar pukul 12.15. Usai kejadian, TNI Polri mendatangi TKP dan evakuasi warga dan para guru. Namun saat evakuasi pukul 12.52 tiba-tiba diberondong tembakan. Petugas yang sudah waspada melakukan tembakan balasan hingga berlangsung 30 menit. Para pelaku dipukul mundur, bahkan ada 1 orang tertembak. Kabid Humas Polda mengatakan aparat gabungan TNI Polri menangkap anggota OPM pimpinan Undios Kogoya setelah upaya penyisiran dilakukan di Kampung Madi Distrik Paniai Timur. 1 orang terkapar dan mengalami luka tembak, namun identitas sejauh ini masih dirahasiakan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
Berani obral peluru ke sipil, satu anggota KKB ditembak mati. Jenderal OPM kehilangan ajudan. Aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil melakukan serangan balasan ke gerombolan kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka. Hasilnya, seorang anggota OPM atau yang juga KKB meninggal dunia. Hal itu buntut dari aksi anarkis KKB atau OPM yang nekat membakar gedung sekolah dan mengobral peluru di tengah warga sipil. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata, sebutan Polri terhadap TPNPB OPM, melancarkan aksinya sejak Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar gedung sekolah dan rumah guru serta 12 kios milik warga di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani menyebut sosok anggota KKB yang tewas bernama Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke RSUD Paniai. Setelah diselidiki, Basoka ternyata punya posisi tinggi di kalangan OPM wilayah Paniai. Aparat keamanan juga mengamankan barang bukti berupa 1 magazin, 1 teleskop dan 3 unit handphone. Faizal mengungkap bahwa KKB yang berulah adalah kelompok asal Intan Jaya yang beberapa waktu terakhir masuk ke Paniai. OPM cuma bisa tembak helm, kabur ketakutan ditembaki Satgas Karten. Organisasi Papua Merdeka kembali berulah dengan membakar kios dan gedung sekolah di Paniai, Papua Tengah. Anggota OPM juga menembak seorang warga sipil bernama Arwin. Peristiwa itu terjadi di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei sekitar pukul 9:35. Kaops Damai Kartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan anggota OPM tersebut merupakan anak buah Undius Kogoya. Faisal mengatakan kejadian itu bermula saat 2 anggota OPM mendatangi kios milik Arwin. Mereka berpura-pura membeli rokok lalu menembak Arwin. Selanjutnya 2 anggota OPM tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Susiono mengatakan akibat insiden itu 23 warga dievakuasi aparat di Mako Polres Paniai. Aparat hingga saat ini masih siaga untuk mengantisipasi aksi susulan. Kekuatan pasukan Yuda Sakti bikin OPM lari tunggang langgang hingga tinggalkan baju. Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau yang dikenal dengan pasukan Yuda Sakti berhasil mengusir kelompok organisasi Papua Merdeka di distrik Efat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Baku tembak tak terelakkan kala pasukan Yuda Sakti memergoki markas OPM saat mereka berpatroli. Alhasil gerombolan OPM yang tengah berada di markas itu kocar-kacir hingga meninggalkan harta benda mereka. Lantas siapa pasukan Yuda Sakti? Yonif 133 Yuda Sakti atau yang dikenal dengan pasukan Yuda Sakti merupakan batalion infanteri yang berada di bawah komando Korem 032 Wirabrata Kodam 1 Bukit Barisan. Markas batalion Kompi Markas dan Kompi B berkedudukan di Air Tawas, Padang, Sumatera Barat. Batalion kecabangan infanteri ini merupakan tipe unit satuan tempur dan berperan sebagai pasukan senapan. Dengan moto Yuda Sakti, rupanya para prajurit Yonif 133 YS ternyata juga sering melakukan operasi PAM NKRI seperti operasi penumpasan GAM di Aceh tahun 2004 dan operasi PAM di Maluku tahun 2010 yang lalu, di mana GAM merupakan kelompok Gerakan Aceh Merdeka, bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Gerakan tersebut sudah punah pada tahun 2005 lalu. Tidak hanya sebagai batalion yang sigap angkat senjata, Yonif 133 YS ternyata juga memiliki tim Dragon Boat yang cukup kuat dan disegani baik di tingkat nasional ataupun internasional. Pasukan Yuda Sakti mendadak jadi sorotan setelah berhasil memukul mundur gerombolan OPM di hutan distrik Efat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Ganes Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata itu, namun pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Adapun barang yang ditemukan antara lain sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit ponsel Android, 5 unit ponsel biasa. Kemudian 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT dan 1 kotak amunisi senapan angin, dan 5 buku bertuliskan mantra. Kemudian 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, dan baju loreng puluhan anak panah dan solar cell, 1 kotak kawat las, alat-alat memasak dan bahan makanan. Keluar. Ayo.
Personil TNI Polri menyelamatkan guru dan tenaga medis di tengah kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dan TNI Polri di Paniai, Papua Tengah. Aksi penyelamatan terhadap tenaga medis dan guru terjadi saat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Rabu 22 November 2024 dini hari. Sejumlah anggota KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah. Akibat peristiwa ini, guru dan tenaga medis yang tinggal di kompleks sekolah ketakutan dan meminta dievakuasi karena api semakin membesar. Para guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan setelah aparat gabungan TNI Polri memukul mundur KKB. Kepanikan terjadi saat kelompok kriminal bersenjata tiba-tiba menyerang sekolah di Paniai, Papua Tengah, Rabu 23 Mei 2024. Puluhan guru dan tenaga medis terjebak dalam kontak tembak antara petugas dan KKB. Kontak tembak berlangsung sekitar 1 jam, hingga akhirnya guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan. Satu orang warga tergeletak di parit dengan luka berat, namun masih dalam keadaan hidup dan sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit Paniai. Diduga orang tersebut merupakan salah satu dari pelaku penyerangan dan pembakaran. TNI Polri geram, kejahatan Jenderal OPM Undius Kogoya ancam tembak Bupati dan teror Paniai Intan Jaya. Pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens menembak satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya saat membakar 12 kios dan gedung sekolah di Paniai Timur, Papua Tengah. Kini sudah 5 anggota OPM pimpinan Undius Kogoya yang ditembak dan sebagian menyerahkan diri. Namun, tangan kanan Undius Kogoya, Basoka Lawia, ditembak mati saat membakar 12 kios pertokohan dan sekolah PAUD, SD dan SMP, Selasa 21/5 malam. Diketahui Undius merupakan jenderal OPM paling diburu pasukan elit TNI Polri. Karena menembak pesawat di awal April lalu, membakar rumah anggota DPRD Intan Jaya,
mengancam akan menembak setiap pesawat yang lewat di bandara kawasan Intan Jaya. Bahkan menembak mati puluhan warga sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, kelompok Undius juga selama 2 minggu menebar teror di Hameo awal April lalu. Sebelumnya juga menyerang pos militer dan polisi Indonesia di distrik Titigi pada Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Mereka mengancam akan mengeksekusi Bupati Intan Jaya. Sementara pada tanggal 1 Mei lalu, mereka juga membakar SD Impres dan mengancam akan membumi hanguskan Homeo, namun dipukul mundur pasukan Habema. Terusir dari Homeo, mereka kemudian menyeberang ke Paniai, membakar sekolah PAUD, SD, dan SMP dan SMA milik Yayasan YPPGI Kepaskopo, lalu membakar 12 pertokoan dan membuat teror sehingga guru dan para murid ketakutan. Pada Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024, sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat yang berada di gat atau parit TKP pembakaran kios, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo melalui rilis pers yang diterima Tribun Tanda Hubung Papua.com. Sementara itu, Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Velani, mengatakan situasi Kamtipmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih, namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Pilu penampakan sekolah dan asrama guru dibakar OPM, padahal tak berdosa, para guru histeris. Aksi penembakan disertai pembakaran terjadi di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Informasi yang dihimpun dari Tribun Tanda Hubung Papua.com, aksi ini berlangsung sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pukul 5.20 waktu Indonesia Timur. Pelaku berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Paniai. Ada sekitar 12 kios terbakar dan 5 unit bangunan sekolah serta mes guru hangus. Sejumlah guru histeris hingga trauma akibat mendapatkan teror tersebut. Mereka terpaksa harus dievakuasi ke markas kepolisian setempat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan polisi bagi OPM, membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi pukul 0.15 waktu Indonesia Timur. Aparat keamanan yang mendapat laporan, merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Saat personel TNI Polri hendak melakukan evakuasi terhadap masyarakat sipil yang berada di sekitar TKP pembakaran kios, KKB melepaskan tembakan ke arah personel, ungkapnya. Aksi baku tembak pun tak dapat dielakkan. Perang antar kedua pihak sempat pecah hingga membuat situasi mencekam. Terpisah, seorang anggota OPM yang diduga melakukan pembakaran tersebut tewas dalam baku tembak dengan petugas. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani menyebut, sosok anggota KKB yang tewas bernama Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke RSUD Paniai. Setelah diselidiki, Basoka ternyata punya posisi tinggi di kalangan OPM wilayah Paniai. OPM tega obral peluru bikin guru histeris, trauma sekolah dibakar KKB. Baku tembak hadapi TNI. Sejumlah guru histeris hingga trauma akibat mendapatkan teror dari TPNPB OPM di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Mereka terpaksa harus dievakuasi ke markas kepolisian setempat. TPNPB OPM mengeluarkan tembakan membabi buta di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa yang terjadi 2 hari terakhir. Kelompok separatis yang dikomandoi Undius Kogoya ini juga membakar gedung sekolah, 12 kios milik warga serta mes yang ditempati para guru. OPM melancarkan aksi sejak Selasa 21 Mei 2024 malam sampai Rabu 25 Mei 2024 pagi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebutkan KKB, sebutan polisi bagi OPM, membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi pukul 12:15 menit. Aparat keamanan yang mendapat laporan merespon kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian.
Aksi baku tembak pun tak dapat dielakkan. Perang antara kedua belah pihak sempat pecah hingga membuat situasi tercekam. Kronologi bermula saat dua orang diduga anggota OPM menggunakan motor singgah ke kios milik warga sipil bernama Arwin 34 tahun. Mereka beralasan untuk membeli rokok. Peluru yang ditembakkan tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm yang tergantung di dalam rumah. Korban pun kabur menyelamatkan diri. Selanjutnya KKB wilayah Paniai juga melakukan pembakaran 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi. Selanjutnya pada Rabu 22 Mei pukul 2:55 OPM kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung sekolah PAUD SD dan SMP YPPGI Kepas Kopo. Usai memukul mundur OPM, aparat gabungan TNI Polri lalu mengevakuasi para guru beserta keluarganya ke Mapolres Paniai sebanyak 23 orang. Warga yang dievakuasi terdiri dari 9 orang laki-laki, 10 orang perempuan, dan 4 orang anak. Sumber terpercaya tribunpapua.com menyebutkan setidaknya ada 12 kios terbakar dan 5 unit bangunan sekolah serta mes guru hangus. Pelaku diduga pasukan TPNPB OPM Kodam 4 Paniai. Meski begitu, situasi keamanan di Kampung Mandi dan Kopo dilaporkan sudah berangsur pulih. Aparat keamanan masih berjaga-jaga guna mengantisipasi serangan susulan. PM teror Homeo, Habemai kawal ketat anak-anak orang asli Papua belajar. Jenderal Kopassus utus pasukan khusus. Ulah OPM bakari gedung SD di distrik Homeo, sejumlah anak-anak orang asli Papua sulit mendapatkan pendidikan. Beruntungnya dibantu TNI, anak-anak itu kembali bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Terlebih, distrik Homeo sudah dikawal ketat TNI dan Polri demi mengantisipasi serangan OPM. OPM meluluhlantahkan gedung SD di Homeo pada awal Mei 2024. Bangunan SDN Impres Bogapa distrik Homeo dibakar saat anak-anak menjalankan proses belajar mengajar di bangunan sekolah tersebut. Akibat aksi pembakaran oleh OPM tersebut, kini bangunan fisik SDN Impres Bogapa telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya puing-puing material bangunan. Kondisi ini tentunya menyulitkan anak-anak dan para guru untuk menjalankan proses pembelajaran kurikulum pendidikan sekolah. Mengutip tni.mil.id, Kops Habeba mengutus Satgas Kodim persiapan Intan Jaya di lokasi. Mereka tidak hanya membantu pengamanan tetapi juga membantu kesulitan masyarakat Homeo. Satu di antaranya menyediakan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya sarana pendidikan bagi anak-anak. Satgas mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan sekolah guna mendirikan sekolah lapangan di wilayah Homeo. Panglima Kogab Wilhan 3 Legend TNI Richard T. Hatapupolan memastikan Homeo sudah kondusif. Kondisi ini diharapkan memberikan gairah baru bagi masyarakat untuk menata kembali aktivitas kehidupannya. Masyarakat juga diharapkan lepas trauma pasca gangguan OPM. Inisiatif pendirian sekolah lapangan oleh Kops Habema diharapkan menjadi sarana trauma healing dan sekaligus melanjutkan kurikulum pendidikan sekolah SDN Impres Bogapa. Kembali mendapati ulah OPM di distrik Paniai Timur. Mengutip tribunpapuabarat.com, peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah bangunan rusak termasuk gedung sekolah. Setidaknya dalam waktu 1 bulan ini, sudah 2 bangunan sekolah yang dibakar. Sebelum terjadi di distrik Paniai Timur, terlebih dahulu terjadi di distrik Homeo. Kala itu OPM menduga guru yang ada di sekolah tersebut sebagai mata-mata TNI. Namun, untuk pembakaran di Paniai Timur, motifnya belum diketahui. Kasatgas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, kejadian bermula saat 2 anggota KKB mendatangi kios warga. 2 anggota KKB pimpinan Undius Kogoya itu purah-purah beli rokok. Arwin pemilik kios tanpa curiga melayani pembelian rokok 2 orang tersebut. Namun tiba-tiba salah satu dari 2 orang KKB tersebut mengeluarkan senjata api. Mereka lalu melakukan penembakan yang tidak diketahui apa sebabnya. Ketika penembakan terjadi, Arwin melarikan diri ke dalam rumah sehingga tidak terkena tembakan, namun terkena helmnya tergantung di dinding rumah. Setelah tembakan tidak mengenai sasaran, saat itu pula kedua KKB tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno membenarkan kejadian itu. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap warga sipil atau pemilik kios, KKB kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pembakaran terhadap sejumlah bangunan kios dan sekolah. Selain membakar sekolah, KKB juga melakukan kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Bayu menerangkan bangunan kios yang dibakar KKB dalam pendataan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 dan Polres Paniai. Sedangkan bangunan gedung sekolah yang dibakar oleh KKB yaitu gedung sekolah PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai. Bayu Seseno menambahkan para guru PAUD SD SMP YPPGI Kepas Kopo Paniai dan keluarganya
telah berhasil diamankan oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens ke Mako Polres Paniai. Disebutkan berdasarkan hasil pendataan terhadap 23 orang yang berhasil diamankan, petugas yaitu 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan serta 4 orang anak kecil. Saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens 2024 masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi susulan dari KKB, tandas Bayu Suseno. 30 menit baku tembak, TNI Polri kepung Jenderal OPM Undius Kogoya, satu kombatan ditangkap bakar gedung sekolah. Jenderal OPM Undius Kogoya dan anak buahnya kembali membuat ulah di Paniai pasca penembakan terhadap Dan Ramil Aradit Octaviano Sogalri. Kali ini Undius Kogoya beraksi membakar gedung sekolah PAUD SD SMP, YPPGI, Kepas Kopo, dan 12 kios milik warga Rabu 12 Mei 2024. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu 22 Mei 2024 berkatakan para pelaku menembak secara brutal. Kejadian berawal ketika dua pelaku menggunakan motor sehingga ke kios milik Arwin 34 tahun untuk membeli rokok. Setelah menerima rokok, salah satu KKB mengeluarkan senjata api dan menembak Arwin namun hanya mengenai helm. Gagal menembak warga, pasukan Undius Kogoya ini membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi Distrik Paniai Timur sekitar pukul 12.15. Usai kejadian, TNI Polri mendatangi TKP dan evakuasi warga dan para guru. Namun saat evakuasi pukul 12.52 tiba-tiba diberondong tembakan. Petugas yang sudah waspada melakukan tembakan balasan hingga berlangsung 30 menit. Para pelaku dipukul mundur, bahkan ada satu orang tertembak. Kabid Humas Polda mengatakan aparat gabungan TNI Polri menangkap anggota OPM pimpinan Undius Kogoya setelah upaya penyisiran dilakukan di Kampung Madi Distrik Paniai Timur. Satu orang terkapar dan mengalami luka tembak, namun identitas sejauh ini masih dirahasiakan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Berani obral peluru ke sipil, satu anggota KKB ditembak mati. Jenderal OPM kehilangan ajudan. Aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 berhasil melakukan serangan balasan ke gerombolan kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka. Hasilnya, seorang anggota OPM atau yang juga KKB meninggal dunia. Hal itu buntut dari aksi anarkis KKB atau OPM yang nekat membakar gedung sekolah dan mengobral peluru di tengah warga sipil. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata, sebutan Polri terhadap TPNPB OPM, melancarkan aksinya sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar gedung sekolah dan rumah guru serta 12 kios milik warga di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani menyebut sosok anggota KKB yang tewas bernama Basoka Lawia alias Masyarakat Kogoya. Basoka dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke RSUD Paniai. Setelah diselidiki, Basoka ternyata punya posisi tinggi di kalangan OPM wilayah Paniai. Aparat keamanan juga mengamankan barang bukti berupa 1 magazin, 1 teleskop dan 3 unit handphone. Faizal mengungkap bahwa KKB yang berulah adalah kelompok asal Intan Jaya yang beberapa waktu terakhir masuk ke Paniai. OPM cuma bisa tembak helm, kabur ketakutan ditembaki Satgas Karten. Organisasi Papua Merdeka kembali berulah dengan membakar kios dan gedung sekolah di Paniai, Papua Tengah. Anggota OPM juga menembak seorang warga sipil bernama Arwin. Peristiwa itu terjadi di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei sekitar pukul 9:35. Kaops Damai Kartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan anggota OPM tersebut merupakan anak buah Undius Kogoya. Faisal mengatakan kejadian itu bermula saat dua anggota OPM mendatangi kios milik Arwin. Mereka berpura-pura membeli rokok lalu menembak Arwin. Selanjutnya dua anggota OPM tersebut melarikan diri. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan akibat insiden itu 23 warga dievakuasi aparat di Mako Polres Paniai. Aparat hingga saat ini masih siaga untuk mengantisipasi aksi susulan.
Kekuatan pasukan Yuda Sakti bikin OPM lari tunggang langgang hingga tinggalkan baju. Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau yang dikenal dengan pasukan Yuda Sakti berhasil mengusir kelompok organisasi Papua Merdeka di distrik Efat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Baku tembak tak terelakkan kala pasukan Yuda Sakti memergoki markas OPM saat mereka berpatroli. Alhasil gerombolan OPM yang tengah berada di markas itu kocar-kacir hingga meninggalkan harta benda mereka. Lantas siapa pasukan Yuda Sakti? Yonif 133 Yuda Sakti atau yang dikenal dengan pasukan Yuda Sakti merupakan batalion infanteri yang berada di bawah komando Korem 032 Wirabrata Kodam 1 Bukit Barisan. Markas batalion Kompi Markas dan Kompi B berkedudukan di Air Tawas, Padang, Sumatera Barat. Batalion kecabangan infanteri ini merupakan tipe unit satuan tempur dan berperan sebagai pasukan senapan. Dengan moto Yuda Sakti, rupanya para prajurit Yonif 133 YS ternyata juga sering melakukan operasi PAM NKRI seperti operasi penumpasan GAM di Aceh tahun 2004 dan operasi PAM di Maluku tahun 2010 yang lalu, di mana GAM merupakan kelompok Gerakan Aceh Merdeka, bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Gerakan tersebut sudah punah pada tahun 2005 lalu. Tidak hanya sebagai batalion yang sigap angkat senjata, Yonif 133 YS ternyata juga memiliki tim Dragon Boat yang cukup kuat dan disegani baik di tingkat nasional ataupun internasional. Pasukan Yuda Sakti mendadak jadi sorotan setelah berhasil memukul mundur gerombolan OPM di hutan distrik Efat Selatan, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata itu, namun pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Adapun barang yang ditemukan antara lain sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit ponsel Android, 5 unit ponsel biasa. Kemudian 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT dan 1 kotak amunisi senapan angin, dan 5 buku bertuliskan mantra. Kemudian 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, dan baju loreng puluhan anak panah dan solar cell, 1 kotak kawat las, alat-alat memasak dan bahan makanan. Personil TNI Polri menyelamatkan guru dan tenaga medis di tengah kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dan TNI Polri di Paniai, Papua Tengah. Aksi penyelamatan terhadap tenaga medis dan guru terjadi saat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Rabu 22 November 2024 dini hari. Sejumlah anggota KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah. Akibat peristiwa ini, guru dan tenaga medis yang tinggal di kompleks sekolah ketakutan dan meminta dievakuasi karena api semakin membesar. Para guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan setelah aparat gabungan TNI Polri memukul mundur KKB. Kepanikan terjadi saat kelompok kriminal bersenjata tiba-tiba menyerang sekolah di Paniai, Papua Tengah, Rabu 23 Mei 2024. Puluhan guru dan tenaga medis terjebak dalam kontak tembak antara petugas dan KKB. Kontak tembak berlangsung sekitar 1 jam, hingga akhirnya guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan.
di parit dengan luka berat, namun masih dalam keadaan hidup dan sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit Paniai. Diduga orang tersebut merupakan salah satu dari pelaku penyerangan dan pembakaran. Teni Polri geram, kejahatan Jenderal OPM Undius Kogoya ancam tembak Bupati dan teror Paniai Intan Jaya. Pasukan Teni Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens menembak satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya saat membakar 12 kios dan gedung sekolah di Paniai Timur, Papua Tengah. Kini sudah 5 anggota OPM pimpinan Undius Kogoya yang ditembak dan sebagian menyerahkan diri. Namun, tangan kanan Undius Kogoya, Basoka Lawia, ditembak mati saat membakar 12 kios pertokohan dan sekolah PAUD, SD dan SMP, Selasa 21/5 malam. Diketahui Undius merupakan Jenderal OPM paling diburu pasukan elit Teni Polri karena menembak pesawat di awal April lalu membakar rumah anggota DPRD Intan Jaya, mengancam akan menembak setiap pesawat yang lewat di bandara kawasan Intan Jaya. Bahkan menembak mati puluhan warga sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, kelompok Undius juga selama 2 minggu menebar teror di Hameyo awal April lalu. Sebelumnya juga menyerang pos militer dan polisi Indonesia di distrik Titigi pada Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Mereka mengancam akan mengeksekusi